Aldo hanya ingin pulang kerja saat ia melihat pasar malam misterius di gang sempit yang biasanya kosong. Penasaran, ia masuk dan segera menyadari sesuatu yang tidak beres. Lorong-lorong terasa tanpa akhir, para pedagang menatapnya dengan mata kosong dan sebuah bisikan dingin memperingatkannya. Sekali masuk, kamu tak bisa keluar. Aldo menarik napas dalam-dalam saat melangkah keluar dari kantor. Udara malam terasa lembab dan dingin, seolah-olah hujan baru saja berhenti mengguyur kota. Ia memasukkan tangan ke saku jaketnya, berjalan cepat menuju halte bus di ujung jalan. Hari itu panjang, dan satu-satunya hal yang ia inginkan adalah pulang ke apartemennya, menyeduh segelas kopi hitam, dan menonton film di laptop tua miliknya. Namun, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya ketika ia melewati sebuah gang sempit di antara dua gedung tua. Di sana, lampu-lampu warna-warni bergantungan di atas kepala, membentuk semacam lorong kecil yang tampak hidup meskipun sepi. Aldo mengerutkan dahi. Seingatnya, gang ini selalu kosong. Tidak ada apapun di sini selain sampah plastik yang berserakan dan bau tak sedap yang muncul dari saluran air yang tersumbat. Tapi kali ini, suara-suara samar terdengar dari arah gang. Suara orang tertawa, musik tradisional yang diputar dengan volume rendah, dan deru percakapan yang tidak terlalu jelas. Aldo berhenti sejenak, ragu-ragu. Apakah ini pasar malam? Tapi kenapa tidak ada pengumuman atau spanduk di mana-mana? Biasanya, pasar malam seperti ini diadakan hanya setelah iklan besar-besaran di media sosial atau poster-poster di pinggir jalan. Rasa penasarannya akhirnya mengalahkan keraguannya. Ia melangkah masuk ke gang itu. Hatinya sedikit waspada, tetapi juga penuh rasa ingin tahu. Lorong itu lebih panjang daripada yang ia perkirakan. Lampu-lampu kuning redup membuat bayangan aneh di dinding, dan udara di sini terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Bau dupa menyengat mencampuri aroma gorengan yang menggoda. Setelah beberapa langkah, ia akhirnya sampai di ujung gang. Di sana, sebuah pasar malam yang ramai membentang luas, seolah-olah telah ada selama bertahun-tahun. Kios-kios kayu sederhana berjejer rapi, menjual barang-barang yang terlihat murah tapi unik. Ada mainan anak-anak, pakaian bekas dengan corak, kuno, pernak-pernik dari logam yang sudah berkarat, bahkan makanan tradisional yang jarang ditemukan di kota modern seperti ini. Para pedagang tersenyum ramah, mengajak pelanggan untuk mendekat dan melihat dagangan mereka. Aldo merasa ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak bisa menunjuk apa. Semua terlihat normal, bahkan terlalu normal. Ia mulai berkeliling, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini pasar dadakan, pikirnya. Atau mungkin aku terlalu lelah sehingga merasa ada sesuatu yang aneh. Namun, ketika ia berhenti di depan sebuah kios yang menjual kalung antik, ia mulai merasakan sesuatu yang menggelitik di belakang lehernya. Pedagang di kios itu adalah seorang pria tua dengan wajah yang sulit dibaca. Matanya yang cekung menatap Aldo tanpa berkedip, seolah-olah ia sudah mengetahui semua rahasia tentang pria itu. "Lihat-lihat saja, nak," kata si pedagang dengan suara serak. "Kalau cocok, ambil saja. Harganya murah." Aldo tidak tertarik pada kalung itu, tapi tatapan si pedagang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia melangkah mundur, berniat pergi, tapi sesuatu menarik perhatiannya lagi. Dari sudut matanya, ia melihat sebuah lorong lain di ujung pasar. Lorong itu tampak lebih ramai daripada yang lain, dengan lampu-lampu yang lebih terang dan suara tawa yang lebih keras. Ia ragu sejenak, tapi rasa penasarannya kembali mengambil alih. Ketika ia melangkah ke arah lorong itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Langkah kakinya terdengar lebih berat, seolah-olah gravitasi di tempat ini lebih kuat. Udara di sekitarnya juga berubah, lebih dingin, lebih tebal, hampir seperti kabut tipis, mulai menyelimuti tubuhnya. Ia berbalik sebentar untuk memastikan bahwa pintu masuk pasar masih ada di belakangnya, tapi pandangannya mulai kabur. Para pedagang, yang tadinya tersenyum ramah, kini tampak berbeda. Mereka menatapnya dengan mata kosong, seolah-olah mereka bukan manusia biasa. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua dengan rambut putih yang acak-acakan, tersenyum lebar padanya. "Hati-hati, nak," katanya dengan suara yang terdengar seperti bisikan angin. "Jangan kemana-mana." Aldo merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan langkahnya ke lorong yang lebih ramai itu. Namun, ketika ia berbalik lagi,
ia menyadari bahwa semua jalan di belakangnya tampak sama. Lorong-lorong itu entah bagaimana telah berubah bentuk, menjadi labirin yang tidak berujung. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang di tengah ribuan suara yang datang dari arah yang tidak jelas. Di tengah kebingungannya, sebuah bisikan halus terdengar di telinganya, begitu dekat hingga membuatnya bergidik. "Sekali masuk, kamu tak bisa keluar." Aldo berdiri terpaku di tengah lorong yang kini tampak lebih panjang daripada sebelumnya. Lampu-lampu kuning redup di atas kepala bergoyang, pelan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding kayu lapuk. Suara langkah kakinya sendiri terdengar seperti gema, jauh yang memantul dari tempat yang tak diketahui. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya perasaannya saja. Namun, semakin ia melangkah, semakin ia menyadari bahwa sesuatu di sini tidak wajar. Ia berbalik untuk mencoba kembali ke arah pasar utama, tetapi lorong-lorong di belakangnya sudah tidak lagi sama. Kios-kios yang tadinya penuh dengan barang dagangan kini tampak kosong, dengan tenda-tenda tertutup rapat dan tanpa satupun pedagang yang terlihat. Udara di sekitarnya menjadi semakin dingin, hingga embusan napasnya mulai membentuk uap putih. Di udara, langkah-langkahnya terasa lebih berat, seolah-olah ada tarikan halus, namun kuat yang menahannya di tempat. "Ada apa ini?" gumam Aldo pelan, suaranya nyaris hilang di antara bisikan-bisikan samar yang mulai mengisi udara. Awalnya, ia mengira itu hanya angin yang bertiup lewat celah-celah bangunan tua. Namun, semakin lama, suara-suara itu terdengar lebih jelas, seperti orang-orang berbicara dalam bahasa yang tidak ia kenali, atau mungkin hanya bisikan tanpa arti yang berputar-putar di kepalanya. Saat ia berusaha mengabaikan suara-suara itu, Endai Kepuri Bieglens, ia melihat seorang pedagang tua duduk di depan sebuah kios kecil yang remang-remang. Pedagang itu menunduk, memperhatikan sesuatu di tangannya. Tapi cahaya lampu tidak cukup terang untuk Aldo melihatnya dengan jelas. Tubuhnya kurus kering, dan kulitnya tampak seperti kertas tua yang kering dan retak. Rambutnya yang jarang-jarang berkilauan oleh minyak, dan matanya tampak kosong, seperti mata boneka yang dicat buruk. "Permisi," kata Aldo dengan nada ragu-ragu, berharap mendapatkan jawaban tentang bagaimana cara keluar dari sini. "Maaf, Pak, bisa tolong tunjukkan jalan keluar?" Pedagang itu mengangkat kepalanya perlahan, seolah-olah gerakannya membutuhkan usaha besar. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan matanya yang kosong menatap Aldo tanpa berkedip. Bibirnya, yang tipis bergerak perlahan, membentuk kata-kata yang membuat Aldo merasa bulu kuduknya berdiri. "Kamu belum bayar tiket masuk," ujar bapak itu. "Tiket masuk?" Aldo balas bertanya, suaranya sedikit bergetar. "Tadi tidak ada yang bilang kalau harus bayar tiket. Saya cuma masuk begitu saja." Pedagang itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Semua orang harus bayar," katanya dengan suara serak, hampir seperti desisan. "Kalau tidak, kamu akan terjebak di sini selamanya." Aldo mundur selangkah, dadanya terasa sesak. "Terjebak? Maksud bapak apa? Ini kan cuma pasar malam biasa." "Biasa?" Pedagang itu tertawa pelan, suaranya seperti gesekan batu di atas kaca. "Ini bukan pasar malam biasa, Nak. Ini tempat di mana waktu tidak berlaku, di mana pintu keluar hanya bisa ditemukan jika kamu membayar harga yang tepat." Sebelum Aldo sempat bertanya lebih lanjut, pedagang itu tiba-tiba berdiri, tubuhnya yang kurus meliuk-liuk seperti bayangan hitam di bawah cahaya lampu. Matanya yang kosong sekarang tampak bersinar redup, seperti bara api yang hampir padam. "Pilihlah," katanya, suaranya semakin rendah dan berat. "Bayar harganya, atau tinggallah di sini." Aldo merasa nafasnya semakin sulit. Ia mencoba melangkah mundur, tapi langkahnya terasa seperti berjalan di lumpur tebal. Lorong di sekitarnya mulai berubah bentuk, dinding-dinding kayu mulai miring, lampu-lampu bergoyang lebih liar, dan suara-suara bisikan semakin keras, hingga terdengar seperti jeritan dari kejauhan. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang di tengah gemuruh suara-suara itu. Saat ia berbalik untuk lari, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Di ujung lorong, ada bayangan hitam besar yang berdiri diam, menatapnya tanpa bergerak. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya lubang gelap yang tampak seperti akun jurang tanpa dasar. Bisikan-bisikan itu kini menjadi satu kalimat yang terus berulang, memenuhi kepalanya. "Sekali masuk, kamu tak bisa keluar." Aldo berdiri terpaku, tubuhnya gemetar saat bayangan hitam di ujung lorong itu semakin dekat. Ia mencoba melangkah mundur,
tapi kakinya seperti terperangkap dalam lumpur tebal. Udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, hingga ia bisa merasakan giginya bergemeretak. Bisikan-bisikan itu kini terdengar seperti deru angin yang menusuk telinga, mengulang kalimat yang sama. Sekali masuk, kamu tak bisa keluar. Bayangan itu tidak bergerak cepat, tapi langkah-langkahnya yang lambat justru membuat Aldo semakin panik. Setiap detik terasa seperti jam, dan ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, apapun untuk keluar dari situasi ini. Ada apa ini? Teriaknya, suaranya pecah oleh ketakutan. Saya cuma ingin keluar. Pedagang tua yang tadi berbicara padanya masih berdiri di depan kiosnya. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Namun kali ini ia mengangkat tangannya yang keriput dan menunjuk ke arah sebuah meja kecil di samping kiosnya. Di atas meja itu ada sebuah kalung antik dengan liontin berbentuk mata yang terbuat dari batu hitam mengkilap. Kalung itu tampak biasa saja, tapi ada sesuatu di dalam batu itu, seperti cahaya redup yang berkedip-kedip seolah-olah memanggil Aldo untuk mendekat. Inilah harga yang harus kamu bayar, kata pedagang itu dengan nada datar. Kalau kamu mau keluar, ambil ini. Aldo ragu-ragu. Harga apa? Apa maksud Bapak? Pedagang itu tersenyum tipis, senyum yang membuat Aldo merinding. Semua orang nih yang masuk ke pasar ini membayar dengan cara mereka sendiri. Tapi kalau kamu ingin pintu keluar, kamu harus mengambil kalung ini. Itu adalah tiketmu. Aldo menatap kalung itu dengan rasa tidak percaya. Cuma kalung ini? Bukan cuma kalung, jawab pedagang itu dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Itu adalah bagian dari dirimu yang akan kau tinggalkan di sini. Aldo merasa napasnya semakin sesak. Pikirannya berkecamuk. Apakah ini hanya lelucon aneh? Apakah ia sedang bermimpi? Namun, ketika ia melihat bayangan hitam itu semakin dekat, ia menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kalung itu dari meja. Begitu jarinya menyentuh liontin batu hitam itu, ia merasakan sensasi dingin menjalar dari ujung jarinya hingga ke seluruh tubuhnya. Dingin itu tidak biasa, terasa seperti es yang menusuk tulang, tapi juga seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya, bergerak perlahan di bawah kulitnya. Aldo langsung melemparkan kalung itu ke tanah, tapi ia menyadari bahwa kalung itu sudah melingkar di lehernya, seolah-olah ia tidak pernah melepaskannya. Apa-apaan ini? Teriaknya, mencoba menarik kalung itu dari lehernya. Tapi kalung itu tidak bisa dilepas. Semakin ia berusaha, semakin erat rasanya kalung itu menempel di kulitnya, seperti rantai yang mengikat. Pedagang tua tertawa pelan, suaranya seperti gesekan kayu kering. Kamu sudah memilih, nak. Sekarang, kamu punya waktu. Waktu untuk apa? Tanya Aldo. Suaranya bergetar. Tidak ada yang bisa keluar dari pasar malam ini tanpa membayar harga, kata pedagang itu. Dan harga itu bukan hanya barang fisik. Kamu akan tahu nanti. Sebelum Aldo sempat bertanya lebih lanjut, bayangan hitam itu akhirnya sampai di hadapannya. Tapi alih-alih menyerang, bayangan itu hanya berhenti beberapa langkah darinya, diam, tanpa gerakan. Matanya yang kosong menatap Aldo dengan intensitas yang membuat pria itu merasa seperti ditarik ke dalam jurang gelap. Kamu sudah dibayar, kata. Suara serak dari bayangan itu, suaranya seperti angin yang menderu di gua bawah tanah. Tapi apakah kamu bisa membayar cukup? Aldo merasakan kalung itu mulai memanas di lehernya, hingga rasanya seperti api yang membakar kulitnya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang di tengah gemuruh, suara-suara bisikan yang semakin keras. Ketika ia membuka matanya lagi, ia menyadari bahwa ia kembali berada di lorong utama pasar malam. Pedagang tua dan bayangan hitam itu sudah menghilang. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Kalung itu masih melingkar di lehernya, dingin dan erat, seolah-olah menjadi bagian dari tubuhnya. Dan setiap kali ia menyentuhnya, ia merasakan kilatan kenangan buruk yang ia coba lupakan muncul di benaknya. Di kejauhan, para pedagang mulai menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka semua tahu apa yang telah ia lakukan. Aldo berjalan dengan langkah gontai di lorong pasar malam yang kini terasa semakin sempit dan panjang. Kalung di lehernya terasa semakin berat, seolah-olah beratnya bertambah setiap detik yang berlalu. Ia mencoba melepasnya lagi, tapi upayanya sia-sia. Kalung itu seperti telah melekat pada kulitnya,
menjadi bagian dari tubuhnya yang tak bisa dilepaskan. Ia berhenti sejenak untuk menenangkan diri, mengatur napas, dan memeriksa jam tangannya. Namun saat ia melihat jarum-jarum jam itu, jantungnya seolah-olah berhenti berdetak. Jarum detik tidak bergerak, tidak ada perubahan sama sekali, seolah-olah waktu telah membeku tepat di angka 11:59. "Kenapa ini?" gumam Aldo, suaranya penuh ketakutan. Ia menggoyang-goyangkan jam tangannya, berharap itu hanya masalah baterai yang habis. Tapi jam itu masih utuh, bahkan kedengarannya masih berdetak jika ia mendekatkan telinga ke arahnya. Hanya saja, jarum-jarumnya tetap diam. Seorang wanita tua tiba-tiba muncul di sampingnya tanpa suara, membuat Aldo tersentak. Wanita itu mengenakan gaun hitam kusut dengan rambut putih yang acak-acakan. Matanya yang cekung menatap jam tangan Aldo dengan senyum lebar yang tidak sampai ke matanya. "Waktu di sini berbeda," katanya dengan suara serak, hampir seperti desisan. "Kamu tidak akan bisa keluar hanya dengan melihat jam." Aldo mundur selangkah, mencoba menjaga jarak. "Maksud ibu apa? Apa yang terjadi dengan waktu di sini?" Wanita itu tertawa pelan, suaranya seperti gesekan batu di atas kaca. "Waktu di sini bukan milikmu lagi. Kamu sudah membayar dengan kalung itu, tapi harga sebenarnya belum lunas." Dia menunjuk ke leher Aldo, membuatnya merasakan sensasi dingin yang menusuk dari liontin batu hitam itu. "Tapi saya cuma ingin keluar," protes Aldo, suaranya meninggi. "Ini semua tidak masuk akal." Wanita itu menggelengkan kepala perlahan, wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. "Masuk akal atau tidak, kamu sudah masuk. Sekarang, kamu harus belajar hidup di dalam aturan pasar ini." Aldo merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba melangkah menjauh dari wanita itu, tapi pandangannya mulai kabur. Lorong-lorong di sekitarnya tampak berubah bentuk. Dinding-dinding kayu bergoyang seperti gelombang air. Lampu-lampu kuning redup berkedip-kedip tidak beraturan. Dan udara semakin dingin hingga napasnya membentuk uap putih tebal. Ia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya juga tampak aneh. Para pedagang dan pengunjung pasar malam ini tidak menua. Seorang anak kecil yang tadi ia lihat di depan sebuah kios mainan, kini masih ada di sana, bermain dengan boneka yang sama, tidak beranjak sedikit pun meskipun Aldo sudah berjalan beberapa kali melewati mereka. Bahkan, seorang pria paruh baya yang duduk di kursi plastik di sudut pasar tetap memegang segelas teh yang sama, tidak pernah minum, tidak pernah bergerak. "Sekali masuk, kamu tak bisa keluar," bisik suara dari belakangnya. Aldo berbalik cepat. Tapi tidak ada siapapun di sana. Suara itu datang dari mana-mana, memenuhi udara seperti kabut tebal yang menyesakkan. Ia mencoba berlari ke arah pintu keluar yang tadi ia ingat. Tapi semakin ia berlari, semakin lorong itu terasa panjang. Seperti berada di mimpi buruk, setiap langkahnya hanya membawanya lebih jauh ke dalam labirin tanpa akhir. Akhirnya, ia berhenti, nafasnya tersengal-sengal, dada terasa sesak. Di ujung lorong, ia melihat bayangannya sendiri di dinding. Tapi ada sesuatu yang salah. Bayangannya tidak bergerak seiring dengan gerakannya. Ketika ia melambaikan tangan, bayangannya tetap diam, menatapnya dengan mata kosong. Lalu, perlahan-lahan, bayangan itu mulai bergerak sendiri, berjalan menjauh dari Aldo, seolah-olah memiliki kehidupan tersendiri. "Bukan cuma waktu yang membeku di sini," kata suara lain. Kali ini dari seorang pria muda yang tiba-tiba muncul di depannya. Pria itu tampak normal, tapi matanya yang hitam pekat seperti lubang, tanpa dasar membuat Aldo merinding. Tapi jiwa-jiwa yang masuk juga mulai melambat, lalu berhenti. "Apa maksudmu?" tanya Aldo, suaranya bergetar. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Kalung itu adalah awal, tapi ada harga lain yang harus kamu bayar. Setiap detik di sini, kamu kehilangan bagian dari dirimu. Jika kamu tidak menemukan cara untuk keluar, kamu akan menjadi bagian dari pasar ini selamanya." Sebelum Aldo sempat bertanya lebih lanjut, pria itu menghilang begitu saja, meninggalkan Aldo sendirian di lorong yang semakin gelap. Kalung di lehernya terasa semakin panas, hingga rasanya seperti api yang membakar kulitnya. Ia menunduk dan menyentuh liontin itu. Tapi kilatan kenangan buruk kembali muncul di benaknya, kenangan tentang kesalahan-kesalahan yang ia coba lupakan. Di kejauhan, para pedagang mulai menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka semua tahu
bahwa Aldo sedang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Aldo merasakan tubuhnya semakin berat, seolah-olah gravitasi di lorong ini telah bergeser menjadi lebih kuat. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan melawan arus sungai yang deras. Kalung di lehernya tidak hanya membara, tetapi kini terasa seperti memiliki denyut, detak-detak pelan yang tidak sesuai dengan ritme jantungnya. Ia mencoba fokus pada suara itu, tapi detak-detak itu malah membuat pikirannya semakin kacau. Bisikan-bisikan di udara mulai berubah. Awalnya hanya suara angin yang samar, tapi sekarang mereka berbicara dalam bahasa yang bisa ia pahami. Mereka membicarakan tentang dirinya, tentang kesalahannya, tentang kenangan buruk yang ia coba lupakan, tentang orang-orang yang ia sakiti tanpa pernah minta maaf. Suara-suara itu datang dari segala arah, seperti ribuan serangga kecil yang merayap di telinganya. "Kamu ingat dia, kan?" bisik salah satu suara, rendah dan menusuk. "Dia yang menangis karena kamu meninggalkannya." "Tidak," gumam Aldo, menggelengkan, kepala keras-keras. "Itu sudah lama sekali." "Lalu bagaimana dengan yang satu ini?" Suara lain menyela, kali ini lebih tajam. "Yang kamu bohongi agar bisa mendapatkan promosi. Apakah kamu pernah meminta maaf?" Aldo menutup telinganya dengan kedua tangannya, tapi suara-suara itu tetap masuk ke dalam kepalanya, langsung menghantam pikirannya. Ia berlari, mencoba melarikan diri dari bisikan-bisikan itu, tapi lorong-lorong pasar malam ini sepertinya tidak ada habisnya. Semakin ia berlari, semakin keras suara-suara itu terdengar. Di tengah kepanikannya, ia melihat sebuah tenda kecil di sisi lorong. Tenda itu tampak lebih tua daripada yang lain, dengan kain kusut dan sobek-sobek di beberapa bagian. Di depannya, seorang pria tua duduk di kursi kayu, wajahnya tertutup bayangan lampu redup yang bergoyang pelan. Pria itu tersenyum tipis saat melihat Aldo mendekat, seolah-olah ia sudah menunggunya. "Aku tahu apa yang kamu cari," kata pria tua itu dengan suara serak, hampir seperti desisan. "Kamu ingin keluar, bukan?" Aldo mengangguk cepat. Napasnya masih tersengal-sengal. "Ya, aku harus keluar dari sini. Ini sudah cukup." Pria tua itu tertawa pelan, suaranya seperti gesekan batu di atas kaca. "Tidak ada yang bisa keluar begitu saja. Nak, kamu sudah masuk dan pasar ini tidak akan melepaskanmu begitu saja." "Tapi aku sudah membayar," protes Aldo menunjuk kalung di lehernya. "Aku sudah mengambil kalung ini. Apalagi yang kalian inginkan?" Pria tua itu menatap Aldo dengan mata yang kosong, seolah-olah ia sedang melihat ke dalam jiwa Aldo. "Kalung itu hanya pembuka pintu, tapi ada harga lain yang harus kamu bayar. Setiap kenangan burukmu, setiap rasa bersalah yang kamu pendam, itu semua adalah makanan bagi pasar ini." Aldo merasakan dingin yang menusuk tulang menjalar dari kalung itu hingga ke seluruh tubuhnya. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya hilang di tengah gemuruh bisikan-bisikan yang semakin keras. "Ada cara," "Hanus tradition," kata pria tua itu. Suaranya lebih rendah dan penuh teka-teki. "Tapi kamu harus siap kehilangan lebih banyak." "Apa maksudmu?" tanya Aldo. Suaranya bergetar. Pria tua itu tersenyum lebar, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Kamu harus menyerahkan lebih dari sekadar barang fisik. Kamu harus menyerahkan bagian dari dirimu yang paling penting." Sebelum Aldo sempat bertanya lebih lanjut, pria tua itu menghilang begitu saja, meninggalkan Aldo sendirian di depan tenda yang kini tampak lebih gelap dan menakutkan. Di dalam tenda, ia bisa melihat kilatan cahaya redup, seperti api lilin yang berkedip-kedip. Rasa penasarannya mulai mengalahkan ketakutannya, dan ia melangkah masuk. Di dalam tenda, ia menemukan cermin besar yang retak di beberapa bagian. Cermin itu tidak hanya memantulkan bayangannya, tetapi juga menampilkan wajah-wajah lain yang ia kenal, wajah teman-teman lamanya, keluarganya, bahkan orang-orang yang ia cedera perasaannya. Wajah-wajah itu menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka menyalahkannya atas semua yang terjadi. Suara bisikan-bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih keras. "Sekali masuk, kamu tak bisa keluar, kecuali kamu rela kehilangan segalanya." Aldo berdiri di depan cermin retak itu, tubuhnya kaku seperti patung. Bayangan yang terpantul di dalam cermin bukanlah dirinya sendiri, melainkan wajah-wajah orang-orang yang pernah ada dalam hidupnya. Ada ibunya yang menatapnya dengan kekecewaan mendalam, sahabat lamanya yang memalingkan muka, bahkan mantan kekasihnya yang menangis tanpa suara.
Semua tatapan itu menusuk lebih tajam daripada pisau. "Kenapa mereka semua di sini?" gumam Aldo pelan. Suaranya hampir hilang di tengah gemuruh bisikan-bisikan yang masih menggema di udara. Ia mencoba menjauh dari cermin, tapi kakinya seolah-olah terpaku di tempat. Udara di dalam tenda semakin dingin, hingga napasnya membentuk kabut putih yang tebal. Tiba-tiba, salah satu bayangan di cermin bergerak. Wajah ibunya melangkah maju, seolah-olah keluar dari permukaan cermin, dan mulai berbicara. Suaranya rendah dan penuh rasa sakit. "Kamu meninggalkanku sendirian, Nak. Kamu tidak pernah peduli." "Tidak!" Aldo berteriak, tangannya menutup telinga. "Itu tidak benar. Aku selalu berusaha." Bayangan itu hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Kamu selalu punya alasan untuk lari, Nak. Tapi kali ini, kamu tidak bisa lari lagi." Sebelum Aldo sempat merespons, bayangan lain muncul di cermin, mantan kekasihnya. Matanya berkaca-kaca, dan suaranya bergetar. "Kamu berbohong padaku. Kamu bilang akan selalu ada untukku, tapi pada akhirnya kamu hanya memikirkan dirimu sendiri." Aldo merasa dinding-dinding tenda mulai menyusut, seolah-olah ruang itu semakin sempit. Ia ingin berteriak balik, ingin membela diri, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Bisikan-bisikan di udara kini menjadi lebih keras, hingga rasanya seperti ribuan jarum menusuk kepalanya. "Kamu ingat yang ini?" bisik suara lain dari belakangnya. Aldo berbalik cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya cermin-cermin hitam yang kini tampak mengelilinginya. Setiap permukaannya memantulkan versi dirinya yang berbeda-beda. Di salah satu cermin, ia melihat dirinya sebagai anak kecil, polos dan penuh harapan. Di cermin lain, ia melihat dirinya sebagai pria tua yang lelah dan kosong. Dan di cermin ketiga, ia melihat dirinya sendiri yang sudah mati, dengan mata terbuka lebar dan kulit pucat seperti lilin. Suara tertawa pelan terdengar dari salah satu cermin. "Setiap cermin punya harga," kata suara itu. "Kali ini lebih jelas. Pilih salah satu, atau biarkan mereka memilihmu." Aldo mundur selangkah, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba fokus pada cermin pertama. Wajah anak kecil itu tampak begitu akrab, tetapi juga asing. Anak kecil itu tersenyum polos, tapi kemudian ekspresinya berubah menjadi marah. "Kamu meninggalkanku," katanya dengan suara tinggi. "Kamu berhenti, bermimpi dan bermain. Sekarang lihat apa yang terjadi padamu." Di cermin kedua, pria tua itu menatapnya dengan tatapan kosong. "Ini adalah masa depanmu jika kamu tidak keluar dari sini," katanya dengan suara serak. "Hidupmu akan berakhir seperti ini, hampa tanpa arti." Dan di cermin ketiga, sosok dirinya yang sudah mati tersenyum lebar, senyum yang membuat Aldo merinding. "Lebih cepat daripada yang kamu kira," katanya dengan suara datar. "Kalung itu akan memakanmu sedikit demi sedikit." Aldo merasa sesak nafas. Kalung di lehernya terasa semakin panas, hingga rasanya seperti api yang membakar kulitnya. Ia mencoba melepasnya lagi, tapi kalung itu tetap erat melingkar di lehernya, seperti rantai tak terlihat yang menariknya ke bawah. "Bantu aku!" teriak Aldo, suaranya pecah oleh ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan?" Seorang wanita tua muncul dari balik salah satu cermin, wajahnya tertutup bayangan. Dia mengenakan gaun hitam kusut yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya. "Pilihlah," katanya dengan suara rendah, hampir seperti desisan. "Setiap cermin akan membawa kamu ke jalan yang berbeda, tapi ingat, tidak ada jalan yang benar-benar bebas." Aldo menatap ketiga cermin itu dengan rasa takut. Anak kecil itu menawarkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu, tapi apakah ia benar-benar ingin menghadapi kenangan buruknya lagi? Pria tua itu menunjukkan masa depan yang suram, tapi apakah ia siap untuk hidup tanpa harapan? Dan sosok dirinya yang sudah mati, apakah itu jalan keluar yang sebenarnya? "Aku tidak bisa memilih," gumam Aldo. Suaranya hampir tidak terdengar. Wanita tua itu tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Aldo berdiri. "Kalau kamu tidak memilih, maka cermin akan memilih untukmu." Sebelum Aldo sempat bertanya lebih lanjut, cermin-cermin itu mulai bergerak, permukaannya berdenyut seperti jantung yang hidup. Cahaya redup dari dalam cermin semakin terang, hingga akhirnya membutakan matanya. Ketika ia membuka mata lagi, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di dalam tenda. Ia kembali berada di lorong pasar malam, tapi kali ini lorong itu terasa lebih gelap dan lebih panjang daripada sebelumnya.
Kalung di lehernya terasa lebih berat, dan suara bisikan-bisikan itu kini terdengar seperti jeritan yang memilukan. Sekali masuk, kamu tak bisa keluar. Bisik suara dari kegelapan. Aldo berdiri di tengah lorong gelap. Tubuhnya gemetar karena dingin yang menusuk tulang. Kalung di lehernya terasa seperti beban ribuan kilogram, menariknya ke bawah dengan kekuatan yang tak terlihat. Suara bisikan-bisikan itu masih menggema di udara. Tapi kali ini mereka tidak hanya membicarakan kenangan buruknya. Mereka mulai menyebutkan nama-nama. Maria, bisik salah satu suara, rendah dan menusuk. Dia menunggumu. Tidak, Aldo berteriak, mencoba menutup telinganya. Maria adalah mantan kekasihnya, orang yang paling sulit ia lupakan. Ia tahu bahwa jika ia mendengar lebih banyak tentang dia, ia akan hancur. Dan ibumu, lanjut suara lain, kali ini lebih tajam. Dia masih menunggu permintaan maafmu. Aldo merasakan kakinya melemah. Ia ingin lari, tapi setiap langkahnya terasa seperti berjalan di lumpur tebal. Lorong-lorong pasar malam ini semakin panjang, seolah-olah mereka hidup dan mempermainkannya. Dinding-dinding kayu yang kusam kini tampak bergerak perlahan, seperti ombak yang bergulung-gulung. Tiba-tiba, lampu-lampu kuning redup di atas kepala Padam satu persatu, meninggalkan Aldo dalam kegelapan total. Hanya ada satu sumber cahaya di kejauhan, sebuah kios kecil yang diterangi oleh lilin-lilin kecil berwarna merah. Di depan kios itu, seorang pria misterius duduk di kursi kayu, wajahnya tertutup bayangan topi lebar yang ia kenakan. Pria itu melambaikan tangan, mengisyaratkan Aldo untuk mendekat. Awalnya Aldo ragu, tetapi rasa putus asa membuatnya melangkah maju. Saat ia semakin dekat, ia bisa melihat bahwa pria itu mengenakan jas tua yang kusut dan dasi yang longgar. Wajahnya pucat dengan mata hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Bibirnya yang tipis tersenyum tipis saat Aldo berhenti di depannya. "Aku tahu apa yang kamu cari," kata pria itu dengan suara rendah dan datar, hampir seperti gumaman. "Kamu ingin keluar dari sini." Aldo mengangguk cepat, napasnya tersengal-sengal. "Ya, aku harus keluar. Aku sudah membayar dengan kalung ini, tapi aku masih terjebak." Pria itu tertawa pelan, suaranya seperti gesekan batu di atas kaca. "Kalung itu hanya awal, nak. Kamu belum membayar harga sebenarnya. Apa lagi yang kalian inginkan?" teriak Aldo, suaranya penuh ketakutan. "Aku sudah kehilangan cukup banyak." Pria itu mencondongkan tubuhnya ke depan, wajahnya yang pucat semakin dekat dengan Aldo. "Kenanganmu, itu adalah harga selanjutnya." "Kenanganku?" Aldo mundur selangkah, matanya melebar. "Maksudmu, setiap kenangan buruk yang kamu coba lupakan, setiap kesalahan yang kamu pendam, itu semua adalah makanan bagi pasar ini," kata pria itu dengan suara yang semakin rendah. "Tapi ada satu kenangan yang paling berharga bagimu. Kenangan yang tidak bisa kamu lepaskan, meskipun kamu mencobanya." Aldo merasakan sesuatu yang dingin menjalar di lehernya. Kalung itu kembali membara, kali ini lebih panas daripada sebelumnya. Ia menunduk dan menyentuh liontin batu hitam itu, tapi kilatan kenangan buruk kembali muncul di benaknya. Kali ini, kenangan itu lebih jelas daripada yang lain. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di depan Maria, wajahnya penuh rasa bersalah. Maria menangis, memohon agar ia tidak pergi, tapi Aldo hanya diam dan akhirnya meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. "Tidak," gumam Aldo, suaranya bergetar. "Aku tidak mau melihat ini lagi." "Inilah harga yang harus kamu bayar," kata pria itu, suaranya penuh teka-teki. "Jika kamu ingin keluar, kamu harus menyerahkan kenangan itu." "Tapi, jika aku menyerahkannya, apa yang akan terjadi padaku?" tanya Aldo. Suaranya hampir hilang. Pria itu tersenyum lebar, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Itu tergantung pada seberapa kuat kamu bertahan tanpanya." Sebelum Aldo sempat bertanya lebih lanjut, pria itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sebuah kotak kayu kecil di atas meja. Kotak itu tampak biasa saja, tapi ketika Aldo melihatnya lebih dekat, ia bisa merasakan aura dingin yang keluar dari dalamnya. "Buka kotak itu," kata pria itu dengan suara rendah. "Di dalamnya ada jawaban yang kamu cari." Aldo ragu-ragu, tapi rasa putus asanya mengalahkan ketakutannya. Ia membuka kotak itu perlahan, dan di dalamnya ia menemukan sebuah foto lama, foto dirinya dan Maria, tersenyum bahagia di bawah sinar matahari. Foto itu begitu jelas,
begitu nyata, seolah-olah baru saja diambil kemarin. "Kenangan terbaikmu," kata pria itu dengan suara serak. "Serahkan itu padaku, dan kamu akan dibebaskan." Aldo merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak ingin melepaskan foto itu, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan foto itu kepada pria misterius. Begitu foto itu menyentuh tangan pria itu, ia tersenyum lebar, senyum yang membuat Aldo merinding. "Sekarang kamu bebas," katanya dengan suara datar. Namun, sebelum Aldo sempat merasa lega, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Kenangan tentang Maria, tentang momen-momen bahagia mereka, tiba-tiba lenyap seperti buku yang halamannya robek satu persatu. Ia mencoba mengingat wajah Maria, tapi yang ada di benaknya hanyalah kekosongan. "Sekarang kamu bisa keluar," kata pria itu, suaranya seperti angin yang menderu. "Tapi ingat, kenanganmu hanya permulaan." Aldo berdiri di depan kios itu, tubuhnya gemetar meskipun udara dingin seolah-olah tidak lagi menyentuh kulitnya. Foto Maria, kenangan terbaiknya, kini lenyap dari ingatannya, digantikan oleh kekosongan yang menusuk. Ia merasakan bagian dari dirinya hilang, seperti potongan puzzle yang dicuri tanpa pernah bisa dikembalikan. Pria misterius itu sudah menghilang, meninggalkan kotak kayu kosong di atas meja dan lilin-lilin merah yang mulai padam satu persatu. "Kenanganmu hanya permulaan," bisik suara pria itu, meskipun ia tak lagi terlihat. Suara itu bergema di lorong pasar malam yang semakin gelap, membuat Aldo merinding. Ia mencoba melangkah maju, tapi langkah-langkahnya terasa lebih berat daripada sebelumnya, seolah-olah gravitasi di tempat ini telah meningkat 10 kali lipat. Lorong-lorong pasar malam kini tampak berbeda. Dinding-dinding kayu yang dulunya hanya kusam dan lapuk kini tampak hidup, berdenyut seperti pembuluh darah raksasa. Lampu-lampu kuning redup yang tersisa bergoyang liar, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak tanpa pola. Para pedagang dan pengunjung yang tadinya hanya menatapnya dengan tatapan kosong, kini mulai berbisik satu sama lain. Mata mereka yang hitam pekat menatap Aldo dengan intensitas yang membuatnya merasa seperti seekor serangga di bawah mikroskop. "Kamu sudah membayar harga pertama," kata salah satu pedagang, seorang wanita tua dengan rambut putih acak-acakan dan wajah yang tertutup bayangan. "Tapi ada harga lain yang harus kamu bayar." Aldo mundur selangkah, mencoba menjaga jarak. "Berapa banyak lagi? Apalagi yang kalian inginkan?" Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Aldo berdiri. "Setiap langkahmu di sini adalah hutang baru. Setiap napasmu adalah beban tambahan. Pasta ini tidak akan puas sampai kamu memberikan segalanya." Sebelum Aldo sempat bertanya lebih lanjut, ia mendengar suara jeritan dari kejauhan. Jeritan itu datang dari arah lorong lain, terdengar seperti seorang anak kecil yang menangis memanggil-manggil ibunya. Ia ragu sejenak, tapi rasa ingin tahu, dan naluri manusiawi mendorongnya untuk mendekat. Saat ia melangkah ke arah suara itu, lorong-lorong pasar malam mulai berubah bentuk. Dinding-dinding kayu bergeser, membentuk labirin yang lebih rumit dan lebih panjang. Udara di sekitarnya semakin tebal, hingga rasanya seperti berjalan di dalam air. Suara jeritan itu semakin dekat, dan akhirnya ia melihat sosok seorang gadis kecil berlari ke arahnya, matanya dipenuhi air mata. "Ibu!" teriak gadis itu, suaranya penuh ketakutan. "Ibu hilang! Tolong aku!" Aldo berlutut di depan gadis itu, mencoba menenangkannya. "Di mana ibumu? Aku akan membantu mencarinya." Gadis itu menunjuk ke arah lorong di belakangnya. "Di sana." Dia masuk ke sana. Tapi aku tidak bisa melihatnya lagi. Aldo merasa nafasnya sesak. Ia tahu bahwa lorong-lorong ini tidak bisa dipercaya, tapi ia juga tidak bisa meninggalkan gadis kecil itu sendirian. Dengan hati-hati, ia melangkah ke arah yang ditunjuk gadis itu, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin kuat di dalam dirinya. Namun, saat ia berbalik sejenak untuk memastikan bahwa gadis itu masih mengikutinya, ia menyadari bahwa gadis itu sudah menghilang. Lorong di belakangnya kosong, hanya dinding kayu yang berdenyut seperti organ hidup. Ia berbalik lagi ke depan, dan di ujung lorong, ia melihat sosok seorang wanita berdiri diam, membelakanginya. Wanita itu tampak seperti bayangan samar, tubuhnya transparan seperti asap. "Bu?" panggil Aldo pelan, mencoba mendekat. Tapi semakin ia melangkah, semakin jauh sosok wanita itu bergerak, seolah-olah ia sedang mempermainkan Aldo.
Akhirnya, wanita itu berbalik perlahan, dan Aldo membeku di tempat. Wajah wanita itu bukan wajah manusia, melainkan wajah yang retak seperti cermin pecah, dengan ribuan mata kecil yang menatapnya dari balik retakan-retakan itu. Mulutnya yang lebar tersenyum, lebar menampakkan deretan gigi tajam seperti jarum. "Kamu tidak bisa menyelamatkan siapapun di sini," kata wanita itu dengan suara serak, hampir seperti geraman, "karena kamu sendiri sudah menjadi bagian dari kami." Sebelum Aldo sempat berteriak, wanita itu mengulurkan tangannya yang panjang dan kurus, menariknya ke arahnya dengan kekuatan yang tak terlihat. Lorong-lorong di sekitarnya mulai melengkung, dinding-dinding kayu bergerak seperti mulut raksasa yang siap menelan. Aldo merasakan tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan, kalung di lehernya terasa seperti rantai yang menyeretnya ke bawah. "Sekali masuk, kamu tak bisa keluar." Bisik suara-suara dari kegelapan, kali ini lebih keras daripada sebelumnya. "Selamat datang di rumah barumu." Aldo merasakan tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Kalung di lehernya terasa seperti rantai baja yang mengikatnya erat, menyeretnya lebih dalam ke dalam lorong-lorong yang kini tampak seperti mulut raksasa yang hidup. Dinding-dinding kayu berdenyut semakin cepat, seolah-olah mereka bernapas dan mencoba menelannya hidup-hidup. Udara di sekitarnya menjadi lebih tebal, hingga ia merasa seperti tenggelam di dalam lautan lumpur. Namun, tiba-tiba tarikan itu berhenti. Ia terjatuh ke tanah dengan keras, napasnya tersengal-sengal. Saat ia membuka mata, ia menyadari bahwa ia berada di sebuah ruangan besar yang asing, lebih besar daripada pasar malam itu sendiri. Ruangan ini gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup dari lilin-lilin kecil yang tersebar di lantai. Di tengah ruangan, ada sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu tua dan penuh ukiran aneh yang tampak seperti wajah-wajah menderita. Pintu itu memancarkan aura yang tidak nyaman, tapi juga memberikan kesan bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar dari tempat ini. Aldo merangkak mendekat. Tubuhnya masih gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya terasa lemah seperti otot-ototnya telah diperas habis. Saat ia berada beberapa langkah dari pintu itu, suara-suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih keras. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak ia kenali, tapi ada satu kalimat yang terus diulang-ulang dalam bahasa yang bisa ia pahami. "Jika kamu membuka pintu ini, kamu akan kehilangan segalanya." Aldo berhenti sejenak, tangannya terangkat untuk menyentuh gagang pintu yang dingin seperti es. Ia ragu. Apa yang dimaksud dengan kehilangan segalanya? Apakah itu artinya ia benar-benar akan mati? Atau apakah itu artinya ia akan kehilangan sisa-sisa dirinya yang masih tersisa? Sebelum ia sempat membuat keputusan, seorang wanita tua muncul di depan pintu itu. Wanita itu sama seperti yang ia temui sebelumnya. Rambut putih acak-acakan, wajah keriput, dan mata kosong yang menatapnya tanpa berkedip. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tampak lebih nyata, lebih hidup, meskipun masih menyeramkan. "Kamu sudah sampai di akhir," kata wanita itu dengan suara serak, hampir seperti desisan. "Tapi ingat, setiap pilihan memiliki konsekuensi." "Apa konsekuensinya?" tanya Aldo, suaranya bergetar. "Apa yang akan terjadi jika aku membuka pintu ini?" Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Itu tergantung pada apa yang kamu anggap sebagai segalanya. Jika kamu membuka pintu ini, kamu akan keluar dari pasar malam ini. Tapi harga yang harus kamu bayar adalah sisa-sisa jiwa yang masih kamu miliki." Aldo merasakan dingin yang menusuk tulang menjalar dari kalung itu hingga ke seluruh tubuhnya. Ia mencoba melepas kalung itu lagi, tapi upayanya sia-sia. Kalung itu tetap erat melingkar di lehernya, seperti bagian dari tubuhnya yang tak bisa dilepaskan. "Apa maksudmu dengan sisa-sisa jiwa?" tanya Aldo, suaranya hampir hilang. Wanita itu mengangkat tangannya yang keriput, menunjuk ke arah cermin besar yang tiba-tiba muncul di belakang Aldo. Cermin itu memantulkan bayangannya, tapi bukan dirinya yang sekarang, melainkan versi dirinya yang kosong dan hampa. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti mayat, dan tubuhnya tampak seperti boneka tanpa nyawa. "Inilah dirimu jika kamu membuka pintu itu," kata wanita itu dengan suara datar. "Kamu akan keluar dari pasar ini, tapi kamu tidak akan lagi menjadi dirimu yang dulu. Kamu akan menjadi cangkang kosong yang hanya berjalan tanpa tujuan."
Aldo mundur selangkah, dadanya terasa sesak. Apa ada pilihan lain? Wanita itu tertawa pelan, suaranya seperti gesekan batu di atas kaca. Tidak ada pilihan lain, nak. Kamu sudah masuk terlalu jauh. Sekarang kamu harus memilih, tetap di sini dan menjadi bagian dari pasar ini, atau membuka pintu itu dan kehilangan sisa-sisa dirimu. Aldo menatap pintu itu dengan rasa takut. Ia tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Suara-suara bisikan itu semakin keras, hingga rasanya seperti ribuan jarum menusuk kepalanya. Ia menggenggam gagang pintu itu perlahan, merasakan dinginnya logam yang seperti membakar telapak tangannya. Jika aku membuka ini, apa aku benar-benar bebas? Tanyanya, suaranya penuh keraguan. Wanita itu tersenyum lebar, senyum yang membuat Aldo merinding. Kebebasan adalah ilusi, nak. Tapi jika kamu membuka pintu ini, kamu akan tahu jawabannya. Aldo menarik napas dalam-dalam, lalu memutar gagang pintu itu perlahan. Saat pintu terbuka, cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan, membuatnya tidak bisa melihat apapun. Suara-suara bisikan itu lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Cahaya putih yang menyilaukan perlahan memudar, dan Aldo merasakan tubuhnya seperti melayang di antara dua dunia. Ia masih menggenggam gagang pintu, besar itu. Tapi ketika ia membuka matanya, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di pasar malam. Ia berdiri di tengah jalan sepi yang dikenalnya, jalan yang sering ia lewati setiap hari untuk pulang ke apartemennya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih tebal, hampir seperti kabut tipis yang menutupi segalanya. Lampu-lampu, jalan di atas kepala bergoyang pelan meskipun tidak ada angin, dan suara-suara langkah kakinya sendiri terdengar seperti gema jauh yang tak berujung. Aldo melihat ke arah jam tangannya, berharap menemukan jawaban. Jarum-jarumnya kini bergerak, tapi waktu tampak berjalan lebih cepat daripada biasanya. Detik jarum berdetak 2 kali lebih cepat dari normal, dan ia bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, seolah-olah gravitasi di tempat ini juga berbeda. Ia mencoba melepas kalung di lehernya, tapi kalung itu tetap ada di sana, dingin dan erat seperti rantai yang tak terlihat. Ia menyentuh liontin batu hitam itu dengan ujung jarinya, dan kilatan kenangan buruk kembali muncul di benaknya. Namun, kali ini, kenangan-kenangan itu terasa lebih samar, seperti bayangan yang kabur di tepi ingatannya. Ia tidak bisa mengingat wajah Maria, atau bahkan wajah ibunya. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang menusuk. "Aku keluar," gumam Aldo pelan. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Tapi kata-kata itu tidak membawa rasa lega. Sebaliknya, ia merasa seperti bagian dari dirinya telah hilang selamanya. Ketika ia mulai melangkah menuju apartemennya, ia menyadari bahwa dunia di sekitarnya tidak lagi sama. Orang-orang yang ia temui di jalan tampak seperti bayangan. Tubuh mereka transparan. Gerakan mereka lambat dan tanpa tujuan. Mobil-mobil yang lewat terlihat seperti mainan kecil yang bergerak dalam ritme yang salah. Bahkan udara yang ia hirup terasa seperti debu halus yang masuk ke paru-parunya. Aldo berhenti di depan sebuah cermin di etalase toko kosong. Saat ia melihat pantulan dirinya, ia menyadari bahwa ia bukan lagi dirinya yang dulu. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya kosong tanpa cahaya, dan tubuhnya tampak seperti boneka tanpa nyawa, tepat seperti yang diperlihatkan oleh cermin di depan pintu terakhir. "Apakah aku bebas?" Tanyanya pada dirinya sendiri. Suaranya datar dan tanpa emosi. Tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan yang mencekam. Beberapa hari kemudian, Aldo mencoba menjalani kehidupan normal. Ia pergi bekerja, makan, tidur, dan melakukan rutinitas harian seperti biasa. Namun, semuanya terasa kosong. Ia tidak merasakan apapun, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa takut. Ia hanya bergerak seperti robot yang diprogram untuk melakukan tugas-tugas sederhana. Suatu malam, saat ia berjalan pulang dari kantor, ia melewati gang sempit yang sama seperti malam pertama ia menemukan pasar malam itu. Di ujung gang, lampu-lampu warna-warni kembali muncul, membentuk lorong kecil yang hidup meskipun sepi. Suara orang tertawa, musik tradisional, dan percakapan samar kembali terdengar. Aldo berhenti sejenak, tubuhnya gemetar meskipun ia tidak merasakan ketakutan.
Ia melihat ke arah pasar malam itu, lalu menunduk ke bawah, menyentuh kalung di lehernya. Ia tahu bahwa pasar malam itu memanggilnya kembali. Bisikan-bisikan itu, gumamnya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Mereka belum selesai denganku. Dengan langkah gontai, ia mulai melangkah ke arah pasar malam itu. Lorong-lorong yang kini sudah tidak asing lagi membentang di hadapannya, dan para pedagang dengan mata kosong mulai menatapnya dengan senyum tipis yang tidak sampai ke mata mereka. "Sekali masuk, kamu tak bisa keluar," bisik suara-suara itu dari kegelapan. Kali ini lebih dekat daripada sebelumnya. Aldo tidak melawan. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Pasar malam ini adalah rumahnya. Sekarang, tempat di mana ia akan tinggal selamanya.